Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara sekalian, kali ini kita akan hadirkan satu berita yang kita ambil dari ABW News yang dimuat pada tanggal 28 Agustus 2023 tentang berita dari lapangan tentang atribut-atribut capres mulai dirusaki. Siapa atribut capres, siapa yang dirusak oleh orang-orang tak dikenal? Tiada lain, saudara sekalian, berulang kembali di Yogyakarta. Kalau pada bulan-bulan yang lalu terjadi misalnya di Jember, Jawa Timur ya, kemudian banyak diprotes orang, tapi itu pun tidak dikenal. Yang pasti bahwa itu lawan-lawan terhadap Anies, mereka yang khawatir Anies menjadi presiden. Sehingga orang menduga bahwa mereka yang tidak suka terhadap Anies jadi presiden adalah mereka-mereka yang dibiayai oleh para koruptor, para pencuri uang negara. Biayai orang-orang di lapangan, orang-orang tak dikenal itu kemudian melakukan perusakan terhadap atribut-atribut Anies Baswedan. Ini terulang di Yogyakarta, di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, beberapa atribut baliho bergambar Anies Baswedan di Gunung Kidul ya, bersama PKS, logo PKS dirusak orang tak dikenal. Ini tentunya mereka yang tidak mengerti soal demokrasi. Tetapi biasanya ini bukan masyarakat bawah. Biasanya orang yang merusak baliho-baliho kompetitor lain, baliho-baliho kompetitor adalah mereka-mereka yang aktif di politik atau mereka para pendukung politisi tertentu, politik tertentu atau kelompok tertentu yang dibayar untuk melakukan kegiatan kejahatan seperti itu. Saudara sekalian, baiklah kita coba bacakan berita yang dimuat oleh ABW News ini. Saudara, banyak baliho bergambar Anies Baswedan di Gunung Kidul, Yogyakarta dirusak orang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini menjadi contoh bahwa masyarakat belum bisa berdemokrasi secara sehat. Wakil Koordinator DPD Jarnas ABW Gunung Kidul, Suwarno, mengatakan setidaknya ada 5 baliho gambar Anies Baswedan dengan foto berdampingan dengan caleg PKS Titik Nur Hasanah yang dirusak. Baliho dipasang sekitar 2 minggu yang lalu. Kemarin dirusak oleh oknum, ada baliho yang hilang juga, katanya. Caleg Partai Umat DPRD Gunung Kidul Dapil 5 ini mengungkapkan baliho yang dirusak dan hilang itu berada di sepanjang jalan Palian Sabtosari. Di sepanjang jalan itu ada 5 yang dirusak, 4 diantaranya hilang. Kami belum tahu tempat lain karena kami juga pasang baliho Anies dan caleg PKS titik di tempat lain juga. Dia menilai perusakan baliho Anies Baswedan ini ada unsur kesengajaan atau sabotase, khususnya di daerah Trowono, karena baliho Anies dipasang di sebuah tempat yang juga banyak baliho lain. Tapi kenapa yang dirusak cuma baliho Anies saja? Menurut dia, perusakan baliho itu membuktikan warga belum siap berdemokrasi secara sehat dan fair. Dalam negara demokrasi semua boleh menawarkan calon pemimpin negeri ini. Kami dari relawan menawarkan tokoh perubahan Anies Rashid Baswedan. Suwarno mengatakan jika warga tidak suka dengan Anies Baswedan sebaiknya tidak perlu merusak baliho. Soal pilihan itu hak warga negara. Kalau nggak suka tidak perlu memilih, tapi tidak perlu merusak baliho. Ini benar ya. Sesungguhnya itulah sikap yang benar seperti yang disampaikan oleh Suwarno ini. Disinggung apakah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib, Suwarno akan berkoordinasi dengan relawan. Saya sudah melaporkan kejadian ini ke DPW Jarnas DIY. Yang langkah seperti apa tentu perlu koordinasi. Nah, saudara sekalian, memang perusakan terhadap baliho-baliho atau atribut partai capres maupun caleg-caleg itu sering terjadi dari pemilu ke pemilu, bahkan di pilkada-pilkada. Tetapi ini biasanya tidak dilakukan oleh masyarakat secara spontan, tetapi biasanya dia ada orderannya. Kalaupun toh ada, biasanya masyarakat itu tidak semua, palingan 1-2, tapi begitu tegur langsung ini. Bukan sesuatu yang masyarakat biasanya tidak mengekspresikan kebencian terhadap seseorang atau seorang partai atau apa. Tetapi biasanya mereka yang melakukan ini biasanya yang biasa tukang dibayar, cari uang dengan cara kayak gini, dan itu disponsori para politisi juga atau pendukung-pendukung fanatik dari capres yang lain. Misalnya kalau itu sasarannya Anies ya, tetap karena yang tadi kita belum tahu apakah itu Anies atau caleg yang pendamping bersama dengan foto Anies Baswedan sebagai capres itu. Nah, tetapi ada satu poin yang memang ini menunjukkan bahwa
belum ada kesadaran berdemokrasi secara adil, fair di dalam masyarakat kita, dan ada masyarakat kita yang memang karena latar belakang mungkin pendidikan yang rendah, dan biasanya itu yang dilakukannya tukang mabuk, mereka yang secara agama dan keyakinan tidak terlalu bagus, belum terlalu bagus, dan mereka lebih mudah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang hatinya masih gelap, ya, tidak siap berdemokrasi, takut kandidatnya kalah, dan melihat bahwa yang bersangkutan tuh sinarnya terlalu terang, oleh karena itu perlu dihalangi dengan cara-cara seperti itu yang memberi kesan bahwa seakan masyarakat tidak suka, padahal sebetulnya ada kelompok orang yang disuap untuk melakukan kejahatan seperti itu. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, dalam konteks demokrasi ke depan tentunya semakin dekat pada Pilpres pada Februari 2024 yang akan datang, dan sebentar lagi akan terjadi pada bulan Oktober sudah ada jadwal untuk pendaftaran, dan tentu partai-partai juga sudah mengarah ke sana akan melakukan kampanye dan sebagainya. Tentu kita dalam alam demokrasi kita harus tetap terus menegakkan demokrasi, penghargaan antar sesama warga, menghargai pilihan masing-masing, dan yang kedua adalah menegakkan keadilan dan kejujuran dalam proses demokrasi itu. Karena itu intinya. Tanpa itu saya kira demokrasi yang kita lakukan selama ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin atau menghasilkan hasil yang kita tidak inginkan bersama. Nah, oleh karena itu marilah kita menyambut demokrasi kita ini dengan nilai kejujuran dan keadilan sebagai alas utama di dalam kehidupan berdemokrasi dalam konteks berbangsa dan bernegara. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.